وين جنة؟ يبحث هذا من الطويل هذا بسروال الأسكار سيجي اسمه سيجي بسرعة خذ جوالي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang kuat, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah, raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa selama-lamanya, yang berabadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi dan warna yang tidak tampak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang dimana kadar kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadikan dinding penghalang antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh makhluk berbuat baik tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya, dan walaupun seluruh makhluk berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah yang memisahkan dan yang mempertemukan. Dialah Allah yang memisahkan Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa, dan dialah Allah yang mempertemukan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Allah pertemukan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa dalam surga, dan Allah pisahkan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Kemudian Allah pertemukan kembali di Padang Arafah. Dialah Allah yang memisahkan Nabi Allah Yakub dengan anaknya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan dialah Allah juga yang menemukan, mempertemukan Nabi Allah Yakub dan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan dialah Allah yang 1,5 tahun yang lalu memisahkan kita, dan Allah juga yang mempertemukan kita pada malam hari yang mulia ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mempertemukan kita kembali bisa bertatap muka
di majelis yang penuh dengan kemuliaan ini, di majelis yang penuh dengan keutamaan, yang dimana kita semuanya ketahui bahwasanya saat ini Republik Indonesia, negara yang kita cintai, sedang dilanda pandemi COVID-19, yang dimana kita duduk di sini untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat penyakit COVID dari tanah Indonesia yang kita cintai. Sebab Indonesia tanah para aulia, Indonesia tanah para habaib, Indonesia tanah para syuhada. Insya Allah akan Allah angkat semuanya. Saudara-saudara, corona atau apapun itu disebutnya, itu menurut ulama-ulama min ahlil bawatin, itu mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, sekalipun corona dikatakan adalah virus yang diciptakan oleh Amerika, atau virus yang diciptakan oleh Cina, atau virus yang diciptakan oleh dokter, pasti ada unsur-unsur makhluk ciptaan Allah yang Allah ikut sertakan di dalam penciptaan virus tersebut, sehingga yang memiliki kekuasaan penuh atas virus tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri daripada itu, kembali kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah tanamkan dalam hati para makhluk rasa takut kepadamu. Ketika engkau kembali kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah, apakah ada satupun makhluk yang bisa mencelakaimu? Saudara-saudara, ada penyakit yang lebih berbahaya dari corona. Apa itu? Hati yang lebih takut kepada corona daripada hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatimu takut kepada corona, sampai-sampai engkau lebih takut kepada corona daripada Allah. Itu adalah penyakit yang lebih berbahaya daripada corona itu sendiri. Oleh karenanya bukan berarti kita tidak harus ikhtiar, tetap ikhtiar dengan masker. Sebab itu diajarkan oleh para ulama dan diajarkan oleh orang-orang soleh. Tetapi jangan juga terlalu lebay sampai masjid-masjid ditutup, sedangkan mal tetap buka, Carrefour tetap buka, Carrefour milik orang asing, mal-mal milik orang asing, tempat-tempat yang jual beli sembako milik orang-orang asing dibuka, sedangkan milik pedagang-pedagang kecil ditutup. Apakah ini tidak merugikan rakyat? Apa yang mau terjadi di negara, saudara-saudara? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada apa ini, saudara-saudara? Semua orang-orang disuruh berdiam diri dalam rumah, sedangkan tenaga kerja asing dari Cina mereka kirim sebanyak-banyaknya. Kalian mau bikin susah rakyat, kalian mau bikin rakyat kalian mati kelaparan, kalian yang menyusahkan rakyat, kalian yang menderitakan rakyat, kalian yang bikin rakyat kalian susah. Sudah sering saya katakan, saudara-saudara, para pahlawan-pahlawan, beliau-beliau mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta, keringat demi NKRI, demi kemerdekaan. Itu pahlawan. Pejabat-pejabat sekarang, pemerintah-pemerintah sekarang, mereka bukan berkorban demi rakyat, mereka bukan berjuang demi rakyat, tapi rakyat yang mereka korbankan, negara yang mereka korbankan, orang susah yang mereka korbankan demi kepentingan perut, partai, dan politik yang oleh karena itu saya tanya, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Saudara-saudara, saya baru tadi sore keluar dari penjara. Baru tadi sore saya keluar dari penjara. Tapi saya telah bersumpah ketika di pengadilan Bandung bahwasanya saya, Bahar bin Smith, bersumpah ketika itu di hadapan para hakim, di hadapan para jaksa, di hadapan para pengacara, di hadapan para seluruh hadirin yang hadir. Saya bersumpah, saya Bahar bin Ali bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Oleh karenanya, apa yang saya sampaikan pada malam hari
Saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi di penjara lagi nggak bersalah. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara, di lockdown, dimatikan di dalam rumahnya sendiri. Saya rela, saya ikhlas, besok di penjara lagi. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berjuang. Saya tidak akan pernah kapok. Kami di para habaib saya tidak. Saya tidak akan pernah kapok dalam menyampaikan kebenaran. Jangankan cuma di penjara, walaupun harus dibunuh sekalian. Andaikan dibunuh, mayat saya tiba di sini, anak istri saya akan tersenyum menyambut mayat saya, saudara-saudara. Kenapa? Saya bukan penjahat, saya bukan koruptor, saya bukan narkoba, saya bukan maling, tapi saya membela agama Allah. Saya bela ajaran datuk saya Rasulullah. Saya membela kehormatan para habaib, para anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada tadi sore, alhamdulillah, berkat doa semua umat Islam, doa para ulama, para habaib, saya bebas. Dan malam hari ini saya berbicara di hadapan engkau semua umat Islam. Dan jikalau apa yang saya bicarakan ini menjadi masalah, menjadi perkara, saya ridho, saya ikhlas. Besok di penjara lagi tidak jadi masalah buat saya. Oleh karena itu tetap kita harus ikhtiar, berusaha dengan memakai masker, dengan wudu. Sebab itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi saya cuma tawakal, hidup mati di tangan Allah. Tidak ada ikhtiarnya, keledai, bodoh. Dulu ada sahabat Nabi Muhammad, itu punya onta, dibiarkan begitu saja. Kata Nabi, kenapa kau biarkan? Saya tawakal sama Allah. Kata Rasulullah, salah, ikat kau punya onta. Itu ikhtiar, usaha agar ontamu tidak hilang. Kalau sudah ikhtiar, baru kau doa, ya Allah, jaga saya punya onta biar tidak hilang. Ikhtiar udah, baru terakhir kau tawakal. Ikhtiar udah, doa udah, baru tawakal. Mau hilang kayak mau enggak kayak urusan Allah. Ikhtiar pakai masker, ikhtiar wudu, jaga kebersihan, itu ikhtiar usaha kita. Berdoa, ya Allah, jangan sampai saya kena corona. Kalau habaib sih, kita orang sih habaib sih ada masalah sama corona sebenarnya. Jadi kalau sama Habib ini jangan bilang beb awas kena corona, salah. Bilangin sama coronanya, corona awas kena Habib. Corona awas, nanti kau dimasuki Habib. Bukan corona masuki Habib, Habib masukin kau deh. Paham? Paham? Jadi tetap kita ikuti aturan pemerintah. Selama aturan pemerintah itu tidak melanggar agama. Kita sebagai warga NKRI yang baik, wajib taat, wajib patuh kepada peraturan pemerintah, peraturan MUI. Betul? Karena apa? Selama aturan-aturan itu tidak melanggar agama, selama aturan-aturan itu apalagi senyawa dengan agama, menyatu dengan agama, maka kita sebagai orang yang beragama Islam wajib untuk mentaati dan mematuhinya. Betul? Tapi kalau pemerintahnya zalim sama rakyat, pemerintahnya kurang ajar sama rakyat, menyengsarakan rakyat, maka wajib untuk kita lawan, saudara-saudara. Betul? Saya tanya semuanya, jawab yang keras. Siap lawan kezaliman? Siap. Siap lawan kezaliman? Siap. Siap lawan penindasan? Siap. Siap hancur demi Islam? Siap. Siap hancur demi agama? Siap. Siap hancur demi Islam? Siap. Siap binasa demi Indonesia? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampaikan kepada mereka bahwasanya saya Bahar bin Smith mengucapkan ini, saya tidak takut sekalipun besok saya harus dijemput atau dipenjara lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya memperjuangkan rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, tersembunyi, tersingkirkan, dikurung dalam rumah, dibikin mati pelan-pelan.
Seorang-orang kecil mau kesini mau buka ini susah, sedangkan itu mal-mal penuh, masjid ditutup, masjid ditutup, tempat ibadah ditutup, sedangkan itu mal-mal penuh. Carrefour ada masih buka, Carrefour buka, TikTok buka, Jadul buka. Apa? Karena punya asing. Hah? Kenapa dibuka? Karena ada punya asing di situ. Kenapa tenaga kerja kok dikirim dari luar yang banyak, sedangkan masih banyak pengangguran di Indonesia? Betul? Anak-anak muda yang pengangguran di Indonesia banyak apa tidak? Banyak. Banyak apa tidak? Banyak. Banyak apa tidak? Banyak. Yang butuh pekerjaan banyak apa tidak? Banyak. Banyak apa tidak? Banyak. Berarti jikalau pemerintah mereka mengirim tenaga kerja asing dari manapun, mau Cina, mau Australia, mau Korea, mau Jepang, dari manapun, tidak peduli negaranya negara mana, berarti sedangkan Indonesia masih banyak yang pengangguran, berarti pemerintah ingin menyusahkan dan menyengsarakan rakyat. Maka kita sebagai rakyat, khususnya umat Islam, wajib untuk melawan sampai titik darah. Kita sholat witir. Paham? Habis sholat witir, ente semua nih umat Nabi yang hadir, ana layanin foto. Semuanya. Tapi rombongan jangan satu-satu. Kalau satu-satu ente bikin mati angin. Nanti diatur oleh laskar jejer yang rapi, biar ente jejer sampai ujung di sub sana, gak ada masalah. Foto. Ana layanin ente. Anak khodimul ummah, anak pelayan ummah. Anak-anak mau itu udah datang kecewa-kecewa, ente udah datang jauh-jauh kemari, terus ente kecewa, anak-anak mau. Jadi anak layani ente semua. Laskar tinggal nanti ente wajib nurut sama laskar yang jagain. Rombongannya berapa? Jangan rombongan 10 kau bilang 5. Jangan rombongan 20 orang kau bilang 3. Kasihan sayanya nanti. Paham? Paham? Insyaallah nanti witir dipimpin guru kita Al-Habib Hamid Al-Kaf, dilanjutkan dengan doa, baru itu laskar atur, anak lain di foto. Anak nggak kuat berdiri, anak duduk, ya nanti ente orang foto yang rombongan-rombongan, jangan satu-satu, kalau satu nggak usah. Laskar dengar dari mana laskar, kalau ada yang satu-satu jangan, paham? Harus rombongan minimal 5 orang, ya. Ini orang aja ini ribuan, bisa puluhan ribu, bisa sampai besok sore dia nanti. Puasa web. Rumah sakit kita mau gimana? Kita bunuh aja pelan. Paham? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Sallu ala Nabi Muhammad. Kameranya kesanain segap, ya Allah segap. Ente berdiri segap, berdiri segap itu umat Nabi lihat itu semua. Ya, ente duduk. Yang belakang dulu. Ya segap magrum satu.